Kami sudah menangkap beberapa kejadian yang membuat calon peserta didik maupun orang tua merasa kecewa. Kalau panjenengan semuanya yang ada di sekolah ya, yang kepala sekolah nanti bisa disampaikan maupun panitia PPDB jauh lebih tahu dibandingkan dari orang tua dan murid, itu pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekdin, Bapak-bapak Kabid, juga para kepala cabang dinas wilayah 1 hingga 13, juga para Kasih, Kasubag, dan seluruh peserta yang pada saat ini mengikuti rapat koordinasi pemantapan layanan verifikasi berkas untuk pendaftaran dalam PPDB. Mohon maaf suaranya belum kembali, nggak tahu perginya kemana ini ya, lama sekali. Yang pertama, Ibu Bapak, saya mengucapkan terima kasih panjenengan semuanya sudah berupaya sedemikian rupa untuk mengawal PPDB, khususnya untuk tingkatan SMA dan SMK negeri. Dan pasti dinamika di setiap satuan pendidikan ini berbeda-beda. Lagi dan lagi, dan masih saya berharap bahwa ibu bapak semuanya melakukan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika memang bisa kesempatan hadir secara langsung, mungkin Kasih ya, Kacabdinnya, selagi tidak mengganggu pelayanan di cabang dinas, kami harap juga memberikan spirit atau semangat di satuan pendidikan yang ada di sekitarnya. Sekaligus juga berharap kepada pengawas, ya meskipun jumlahnya tinggal sedikit ya, ini membantu juga untuk melakukan pengawalan pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan binaannya masing-masing. Minimal ada koordinasi via daring yang dilaksanakan baik di cabang dinas masing-masing. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf sekaligus untuk penghargaan setinggi-tingginya untuk layanan verifikasi yang dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu kemarin kami pun juga turun ya. Kami berterima kasih untuk kepala sekolah yang rumahnya dekat tetap mengawal pelaksanaan PPDB yang mungkin mayoritas adalah pelayanan konsultasi atau ada yang verifikasi. Namun yang rumahnya jauh ini bisa kita maklumi. Yang dalam dekat kami harap di skip dulu agenda-agenda yang lain untuk fokus, karena permasalahan itu mungkin justru muncul pada saat hari Sabtu atau hari Minggu. Sementara antusiasme masyarakat ini cukup tinggi, kami sudah menangkap beberapa kejadian yang membuat calon peserta didik maupun orang tua merasa kecewa. Kalau panjenengan semuanya yang ada di sekolah ya, yang kepala sekolah nanti bisa disampaikan maupun panitia PPDB jauh lebih tahu dibandingkan dari orang tua dan murid, itu pasti. Tapi ketika anak datang ke sekolah itu dengan mimpi yang besar bersama dengan orang tuanya, dengan keinginan yang besar untuk mendapatkan layanan informasi, maka kami menyayangkan ketika ada satuan pendidikan yang seakan menganggap anak-anak atau orang tua itu tidak tahu sama sekali. Tugas kita lah yang memberikan informasi, karena mungkin satuan pendidikan diseminasinya tidak sampai di satuan pendidikan tersebut. Maka itu saya menyayangkan adanya pelayanan yang kurang baik. Yang kedua, yang sudah baik saya mengucapkan terima kasih. Yang belum baik ditingkatkan, dievaluasi.
ya, dievaluasi. Prinsipnya ini kan layanan PPDB. Kita melayani dengan berbagai dinamika, ya. Kalau yang datang itu tidak tahu, maka dia datang untuk mencari tahu, begitu. Kemudian kami berharap juga tidak ada diskriminasi sampai kepada hal-hal yang membuat peserta didik, orang tua merasa kecewa, yang akhirnya justru tidak mendaftar. Ya, karena kekecewaan pada pelayanan. Dan ini terjadi. Monggo dievaluasi di cabang dinas masing-masing. Ya, Kasih juga mengingatkan, dipantau ya, agar masyarakat ini merasa terpuaskan. Saya tidak perlu menyampaikan beberapa WhatsApp ke saya terkait dengan kepuasan pelayanan di satuan pendidikan maupun di dinas induk, karena memang sudah seharusnya begitu. Ya, sudah seharusnya begitu. Nah, ini bukan sebuah kelebihan, tapi memang sudah seharusnya begitu. Tapi terlebih kepada pelayanan yang belum baik. Ya. Nah, ada juga yang melakukan penolakan karena bekas kurang dan lain-lain. Nah, ini pulang kalau kembali nggak apa-apa. Pulang kalau nggak kembali, kita sedang memerangi angka tidak sekolah, anak tidak sekolah, anak butuh sekolah. Jangan sampai karena penolakan dengan mohon maaf mungkin ada redaksi yang sarkasme, yang tidak nyaman. Bully itu ya barometernya adalah ketika antara komunikan dan komunikator ya itu ada ketidaknyamanan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketidaknyamanan dari mungkin dialog yang muncul ya itu sudah kategori bullying. Dan kita di institusi, di satuan pendidikan seyogyanya itu tidak terjadi. Selanjutnya juga ditingkatkan koordinasi berlapis, berjenjang, termasuk pada pagi hari ini nanti kami harap segera ditindaklanjuti. Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas selama PPDB mohon tidak melaksanakan kegiatan yang mewajibkan hadirnya kepala sekolah secara pribadi. Bisa diwakili dari Kasubag, Wakasek, biar kepala sekolah fokus pada PPDB. Jangan sampai ketika muncul masalah, ya semoga tidak ya, atau jangan sampai ketika nanti ada orang tua yang mau ketemu kepala sekolahnya, ternyata tidak bisa bertemu. Yang sebenarnya rapat itu bisa diwakilkan. Mohon ini diperhatikan. Sejak awal sudah pernah kita sampaikan, ya untuk semuanya saja. Selanjutnya kami berharap juga upaya sosialisasi ini dilakukan secara terus-menerus. Beberapa sekolah yang kita kunjungi dari kami ada papan informasi yang tidak informatif. Papan informasi yang tidak informatif itu adalah ketika kita datang harusnya informasi itu sudah informatif, mudah ditemukan, alurnya jelas, tidak beda-beda tempat. Nah ini membuat kebingungan ya, membuat bingung ya. Sehingga monggo dievaluasi tempat-tempat mana yang strategis untuk pelayanan serta didik. Nah kami berharap pada saat panjenengan memberikan informasi pada orang tua, pada peserta didik, ini datang penuh dengan tanya, pulang dengan kepuasan. Berbagai jalur yang ditempuh misalnya mau daftar lewat jalur zonasi. Oh tampaknya kok tidak memungkinkan, tawarkan berbagai alternatif. Sehingga ketika mohon maaf mungkin tidak bisa masuk, hati itu tidak terlalu terluka gitu ya. Nah ini kami berharap pelayanan, ingat ya di sekolah itu kan ada 3S ya. Yang senyum, sapa, dan salam. Nah ini jangan dilupakan, jangan hanya menjadi sebuah tempelan semata. Banyak di sekolah jargon-jargon yang ditempelkan. Itu jangan hanya menjadi sebuah tempelan. Nah Ibu Bapak, kembali saya tegaskan prinsip-prinsip PPDB harus ditegakkan. Ya, namun bukan berarti ini kaku dalam pemberian informasi. Mari
sama-sama kita tegakkan integritasnya, transparansi, akuntabelnya, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kita pada calon peserta didik. Mungkin juga ada yang meminta dengan jalur-jalur khusus, maka dipahamkan dengan baik, ya, dipahamkan dengan baik. Nah, selanjutnya mencermati dinamika penyelenggaraan layanan verifikasi yang sudah dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Tadi sudah kita himbau, layanan informasi itu yang informatif, yang jelas tempatnya di mana. Jangan sampai di depan ada layanan informasi, tempatnya di belakang gitu ya. Tempatnya di belakang dan tidak ada petunjuk arahnya. Nah, ini kemarin juga terjadi. Layoutnya, denah-denahnya ini juga jelas. Sehingga kalau ada temuan melakukan reasoningnya ya, misalnya ada sebenarnya di sini, di sini, di sini, karena tidak bertanya. Lah kalau orang mencari informasi itu seyogianya sudah tahu, tidak perlu bertanya. Ya, tidak perlu bertanya. Kemudian juga harus jelas ruang verifikasi, ruang tunggu, ruang pengaduan dan lain sebagainya harus jelas. Optimalkan sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan, ya. Setiap pagi dilakukan penguatan informasi-informasi kekinian. Di sore dilakukan evaluasi dinamika permasalahan pada hari itu. Kemudian juga diyakinkan peralatan untuk melakukan verifikasi, peralatan komputer, ini semuanya dalam kondisi baik. Ya, jangan dilepas, anak-anak tetap didampingi, ya, tetap didampingi. Nah, kemudian juga terkait dengan dinamika kemarin mengenai KK, ini tampaknya terjadi di semua satuan pendidikan. Maka butuh sebuah solusi cepat. Kalau tadi bahasanya Pak Sam, jangan sampai balik lagi gitu ya. Ini kasihan. Anak-anak itu mimpinya besar. Mungkin panjenengan juga punya anak. Saat mau mendaftar bareng dengan teman-temannya, punya mimpi yang besar bersama dengan orang tuanya. Sampai di sana disuruh kembali lagi. Nah, kembalinya kalau esensi itu nggak apa-apa. Nah, kembalinya karena ketidaktahuan operator itu kan memalukan ya, karena ketidaktahuan suruh kembali, suruh ke Dukcapil untuk minta kakak yang lama. Nah, ini padahal sejak awal sudah disampaikan, termasuk untuk piagam penghargaan, ya. Nah, ini terjadi juga. Kami minta informasi dari cabang dinas ini segera disampaikan, segera ditindaklanjuti. Jangan ditunda-tunda, ojo ngejip-ngejip nih gitu ya. Termasuk juga pelayanan di cabang dinas. Nah, kemudian juga tadi kakak nanti bisa dipertegas ya. Kemudian termasuk juga pengisian calon peserta didik yang mengajukan token ini diyakinkan benar ya. Jangan sampai muncul setelah nanti oh ternyata saya mengisinya salah. Maka ini dibutuhkan sebuah pengawalan. Apabila calon peserta didik yang sesuai KK memiliki lama tinggal atau domisili kurang 1 tahun, yakni tanggal terbit cetak KK setelah 26 Juni 2026, maka dilakukan penelusuran tanggal 22 Juni 2022. Ya, ya. Nah ini karena tadi 1 kali 24 jam, mungkin nanti butuh sebuah solusi cepat ya. Solusi cepat agar anak-anak ini tidak kembali lagi koordinasi dengan Dukcapil. Kemudian juga fitur-fitur tambahan segera adaptif, ya, segera dipahami, kemudian juga segera dilaksanakan, jangan menunda-nunda, ya. Termasuk hasil penelusuran riwayat pembaruan KK yang selanjutnya secara sistem ini akan kembali ke sistem aplikasi, ini harus sering cepat-cepat dibuka, sering dibuka, ya. Dan ini sebenarnya ada notifikasi. Maka Bapak Ibu operator rutin melakukan pengecekan, ya. Rutin melakukan pengecekan apakah benar yang bersangkutan itu sebenarnya sudah 1 tahun lebih berada di lokasi tersebut, ya. Tidak usah melakukan intervensi lebih
kamu rumahnya di sini, kakaknya di sini, awas kalau nggak begini. Ini ada, ya, jangan terjadi, ya, jangan terjadi. Ini tidak mencerminkan seorang pendidik dan saya menyayangkan hal itu terjadi. Tidak usah melakukan pembelaan, kalaupun memang melakukan itu segera dilakukan pembenahan. Itu bagian dari bullying. Termasuk juga pelayanan pada jalur-jalur yang lain, di jalur prestasi dan lain-lain. Yang cukup riskan ini di jalur prestasi, sebenarnya cukup dari satuan pendidikan asal saja cukup. Ya, jadi tidak usah ngenek ini syarat-syarat tambahan. Ya, ada yang mempersyaratkan tambahan. Ibu Bapak kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, kami minta benar-benar melakukan pengawalan, pendampingan, pengendalian secara terus-menerus di satuan pendidikan. Pengawasan itu tidak harus datang ke semuanya, mungkin uji petik di beberapa, by phone, by Zoom, ini bisa dilakukan agar PPDB-nya kondusif. Dan untuk kepala sekolah yang PLT, ini kami minta tetap melakukan pendampingan juga di 2 sekolah yang menjadi amanah pada panjenengan. Mohon maaf ini nambahi PR ya. Ketika kita memberikan kepercayaan itu berarti kita anggap panjenengan mampu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya monggo Pak Samsudin bisa dilanjutkan dengan rapat koordinasi tindak lanjut terkait dengan dinamika layanan verifikasi tes PPDB tahun 2023-2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.